warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sempat menonton channel YouTuber Agung Pos. Saat ini saya berada di ruang Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir bersama Inspektur Bapak Muhammad Ridon Esos MSI. Selamat pagi Pak Ridon. Pagi Pak. Ya, Pak Ridon, terima kasih atas waktu diberikan kepada kami untuk keterbukaan informasi kepada publik. Pak Ridon sebagai instruktur, kami ingin mengetahui tentang Pergub 20 yang turun dari PP 20 tentang status dan manajemen mungkin inspektor. Silakan Pak Ridon. Terima kasih Pak, saya buka ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji sudah hadir ke Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir. Kami merasa bangga hari ini dihadirkan terkait dengan Pergub 20 tahun 2020. Sebenarnya turunannya dari 23 2020. Di situ terjadi perubahan mendasar apa yang harus dikerjakan oleh Inspektorat. Ya. Dari nomenklatur kita sudah berubah dari Inspektorat Kabupaten menjadi Inspektorat Daerah saja. Nah itu yang sekarang kita temui. Perubahan itu kita justru sekarang kita pembinaannya agak lebih kecil terkait dengan pengawasan. Kalau kita melihat inspektorat secara umum sebenarnya ada dua pekerjaan yang besar yang harus dilakukan. Pertama konsulting. Apa konsulting? Konsulting ini adalah pekerjaan pemerintah daerah yang kita lihat sebelum mereka ini bekerja. Ya. Bisa mereka kita dampingi, bisa mereka Berencana. petunjuk. Ya. Itu antara lain konsulting. Nah, yang berikutnya apa? Ansuran. Nah, ansuran ini pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Ya. Nah, kita melihat apakah ini sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Nah, ini dua mata rantai inilah pekerjaan. Turunannya apa? Banyak. Contoh misalnya review itu banyak. Ya. Antara lain review LPPD, review LKA, review DAP. Ya. Jadi contoh misalnya saya akan membawakan contoh review RPJMD. Nah, sebenarnya RPJMD itu kalau kita bisa cerita sedikit, RPJMD itu sebenarnya tuangan dari visi misi pemerintah daerah dalam hal ini bupati terpilih. Ya. Nah, di situ tertuang visi misi beliau. Sekarang ranahnya inspektor di mana? Dia akan melihat RPJMD itu apakah sesuai dengan keinginan dari visi misi kepala daerah. Melihat setelah realisasi atau saat perencanaan? Sebelum mereka waktu pelaksanaan kita review Pak. Ya. Nah, sebelum disahkan. Ya. Andainya ini kita anggap tidak, maka wajib buat Bapeda dan opini lainnya itu dapat merubah. Sehingga yang dirubah itu benar-benar merujuk. Artinya masuk ke ranah musrenbang kemarin? Ulang? Bisa jadi, bukan artinya indikator ini Pak. Oh. Jadi ceritanya begini, kalau bercerita dengan kesehatan, kita lihat pelayanan dasar, oke. Ada tidak program untuk membangun itu? Nah, jangan sampai antara RPJMD itu dia berbeda dengan RKPD. Nah, sesungguhnya nanti kalau RPJMD ini selesai, kita tidak melihat itu lagi, kita akan melihat di RKPD-nya. RKPD ini apa? Akan dikerjakan mereka setahun sampai. Artinya RPJMD itu vital dari seluruh kegiatan di bawah. Nah, tinggal lagi pemahaman OPD. Bisa tidak membayangkan apa yang diinginkan bupati. Membayangkan itu tuangannya di mana? Di RKPD ini. Contoh misalnya tahun ini ada 4 yang kami lihat. Pertama, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Nah, maka kita lihat nanti rencana program mereka. Ada nggak yang mendukung ke arah itu? Loh, ini pelayanan, tapi tidak ada yang mendukung pelayanan. Maka kita pertanyakan, yang mana yang kamu sebut pelayanan? Memberikan pelayanan terbaik. Kesehatan, pendidikan. Misalnya pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan. Kita lihat kurikulum. Bagaimana ada penambah guru dididik tidak? Ini yang perlu dilihat dari program mereka. Pak Inspektor, tadi kan berbicara masalah pengawasan kan dikurang.
Kalau masalah pengawasan dikurangi artinya agak jarang dia terawasi realisasi dari semua program. Ini bagaimana pengawasannya, bagaimana? Sebenarnya tidak dikurangi. Jadi yang pengawasannya ada 3 Pak. Satu ada BPK, ada BPKP dan ada juga inspektorat. Tentu kami tidak boleh saling memeriksa dengan satu pekerjaan. Maka kita akan memilah ini bagian BPKP, ini BPKP, oh ini BPK dan ini kita. Tentu kalau inspektor bekerja sendiri dengan pekerjaan luar biasa ini tidak selesai Pak. Nah artinya ada pembagian tugas, dengan tidak mengurangi pengawasan itu sendiri. Nah, penambahan pekerjaan, inspektorat. Jadi pengawasan tetap dilakukan. Ada pengawasan tetap, tapi tidak boleh overlapping ya, dengan BPK dengan pengawasan yang lain. Contoh misalnya BPK sudah meriksa, kita terima hasil. Dan tindak lanjut itu inspektorat. Jadi apapun yang hasil pemeriksaan dari BPK, kita harus tetap inspektorat ada ambil. Namanya kalau kita ini TL tindak lanjut. Seberapa besar kita menindaklanjuti hasil temuan. Tindak lanjut itu karena hukum. Ada aturan minimal yang bersangkutan sudah mengembalikan 60 hari. 60 hari artinya kalender itu bukan kerja. Mengembalikan maksudnya yang dirugikan. Ada menyangkut dana, misalnya dana kembalikan. Ya, misalnya begini, ada satu pekerjaan yang dinyatakan ada temuan. Ada temuan. Dari mereka menerima surat itu terhitung 60 hari harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Nah itu. Bukan berarti dikembalikan dari uangnya, bukan. Diselesaikan pekerjaan itu. Bisa saja, misalnya temuan ini mengembalikan uang, tetap mengembalikannya uang Pak. Ke kas desa, ke kas daerah. Tergantung dari pengamatan. Tidak, karena di BPK itu sudah ada temuan ini sekian, ini sekian. Nah, kita melakukan PL namanya, menyampaikan dengan pihak ketiganya untuk segera dikembalikan dengan waktu 60 Pak hari. Inspektor, walaupun kita tidak menyebutkan nama seseorang, selama ini pernah itu terjadi pengembalian itu? Pasti ada. Pernah terjadi? Sering terjadi. Boleh dikatakan hampir setiap tahun. Nah, tinggal lagi kita persoalannya ini bagaimana kalau kadarnya 24 karat kita kurangi. Jadi biasanya temuan itu selalu ada. Kembali pada RPJMD yang ada turunan-turunan berbagai kegiatan. Mungkin Pak Inspektor bisa menjelaskan lebih sedikit detail tentang ada RKA segala macam. Silakan. Ya, jadi kalau kita nanti membahas RPJMD selesai, maka turunannya adalah RKPD. RKPD ini yang akan kita lihat, kita review apakah pekerjaan ini memang sesuai dengan visi misi bupati. Tentu di dalam pekerjaan itu ada 3 pekerjaan inspektorat yang harus dilaksanakan. Pertama itu melihat perencanaan, Pak. Itulah yang ada di RPJMD. Kita lihat perencanaan. Setelah perencanaan, yang kedua apa? Realisasinya. Apakah realisasi ini sesuai dengan prosedur? Dan terakhir target, karena bupati ini punya target 5 tahun, andainya misalnya begini, bupati mempunyai target infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Nah maka kita bertanya dengan yang OPD Pengebut, ini berapa? Sampai 5 tahun, 100 kilo kah? Misalkan 100 kilo nih, target beliau, maka kita lihat di RKPD-nya, nyambung kah ini 20 kilo? Ternyata dia tidak ada perbaikan, maka kita lihat ini tidak nyambung. Di satu sisi bupati minta bahwa infrastruktur ini baik dalam 5 tahun, target dari PU itu 100, maka 1 tahun ini minimal 20 kilo. Pak Inspektor, artinya Pergub 20 itu harus dipahami oleh semua OPD ya? Harus Pak, jadi harus dipahami oleh mereka bahwa visi misi ini harus kita jalankan. Kalau seandainya ada OPD tidak memahami, artinya bisa merugikan daerah atau negara. Artinya dia tidak paham bahwa kita ini adalah pembantu bupati. Iya, namanya pembantu bupati, kita menjalankan tugas apa yang jadi perintah dan juga apa yang menjadi cita-cita seorang kepala daerah. Nah, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kalau selama ini pengalaman Pak Inspektor, karena sudah lama juga Pak Inspektor bekerja sebagai inspektor, pernah ada yang tidak memahami? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Tidak. Kira-kira inspektur dari inspektorat misalnya memberikan rekomendasi misalnya kepada pengambil kebijakan tertinggi Pak Bupati bahwa orang ini begini, pernah ada yang terjadi? Sampai sekarang belum, masih kita berikan pemahaman. Tapi bisa ya? Bisa.
memberi rekomendasi kan? Iya, karena lewat review tadi kita sudah Ya. memberikan rekomendasi. Contohnya begini Pak, bahwa program saudara judulnya ini tidak berkaitan dengan visi misi bupati. Mohon untuk dikaji ulang. Karena dari itu mereka wajib memahami itu, bahwa mereka wajib merubahnya itu, karena kita bekerja melihat apa yang dibayangkan seorang kepala daerah dengan apa yang dikerjakan dengan OPD. Iya. OPD harus manut karena kita ini adalah pembantu kepala daerah. Bekerja untuk kepala daerah, juga bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi apa yang dicita-citakan kepala daerah itu, inilah yang jadi cikal bakal visi misi. Artinya berat juga ya tugas dari OPD. Ya. Kalau mereka tidak paham atau tidak memahami, menganggap jabatan itu cuma katakanlah bermain-main bisa, atau sok-sokan, sulit itu akan terlaksana artinya berubah-ubah. Iya. Mungkin ada yang seperti itu kira-kira jabatan. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa mungkin yang Ya. perlu kita sampaikan. Sebenarnya ASN ini Pak, Aparatur Sipil Negara ini orang yang mempunyai keilmuan. Ya. Sesungguhnya tinggal kemauan mereka saja. Dengan catatannya satu begitu, mengurangi ego sektoral mereka, bahwa kita ini bekerja dengan tim. Ya. Tentu pasti setiap pekerjaan ada kurang dan lebih, dan inilah yang harus kita kompakkan. Artinya kekurangan itulah, makanya disitulah berlakunya tim. Ya, berlakunya tim. Ya. Nah, tim ini adalah yang dibentuk oleh Pak Bupati, yang terdiri dari OPD, ASN yang ada di kita. Iya. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka. Tentu hal ini tidak akan terkontrol oleh seorang bupati maupun seorang wakil bupati. Maka sesungguhnya pembantunya ini yang harus siap. Nah, kita berharap mudah-mudahan skill SDM-nya harus memang dituntut ASN ini dia harus mengenal dengan segala ilmu. Contoh begini Pak, kami di inspektorat ini harus tahu dengan ilmu kesehatan, kami harus tahu dengan ilmu kepikuan, kami harus tahu dengan ilmu pendidikan. Karena bagaimana kita memberikan saran kalau kita saja nggak tahu itu. Artinya bukan mengetahui, bukan berarti menguasai ya. Benar. Artinya harus tahu. Harus tahu. Sama seperti kita wartawan ya, kita harus tahu banyak informasi. Iya. Tidak harus tahu skill, tidak tahu harus detail. Iya. Dari tahu sedikit itu kita harus menggali, akhirnya tahu banyak. Benar. Saya kira itu seperti itu juga. Sebetulnya cara begitu Pak. Kami harus bekerja terus menggali keilmuan ini karena kita harus bekerja sesuai dengan OPD, hubungannya OPD dengan asesmen gimana? Jadi asesmen itu salah satu kegiatan itu di kebudayaan BPKB sesungguhnya untuk menduduki eselon lebih tinggi itu dibutuhkan asesmen. Setelah itu ada jabatan. Ini juga sebagai satu penyaring nanti duduk di Bali. Mudah-mudahan kita doakan SDM di organ ini baik. Sebenarnya tinggal kemauan mereka. Kalau mereka mau, saya yakin. Saya kira kepala daerah dan bupati juga kita sudah memberikan kesempatan orang untuk berbuat baik dan tidak berbuat baik. Saya yakin beliau berpikir untuk apa memelihara orang yang tidak mau berbuat baik. Saya kira begitu. Pikiran dari pemimpin itu. Itu bukan rahasia lagi saudara saya umum. Pak Inspektor terkait dengan RPJMD itu kan banyak sektor. Ada kesehatan, ada pendidikan. Nah, di zaman COVID ini kan ada revolusi. Nah, bagaimana itu mengatasi yang sudah terencana tapi ada revolusi, instruksi tidak tahu-tahu dari pusat. Ini bagaimana peran OPD? Nah, biasanya itu Bapeda melakukan itu, maka kita lihat dulu yang mana dapat kita geser. Maka kita lihatlah unsur kepentingan, contohnya ini dapat dilaksanakan tahun depan, maka ini dapat digeser. Contoh yang terakhir kalau tidak salah 10% dapat pergeseran ini. Nah, diserahkan dengan OPD masing-masing melihat anggaran mereka yang mana dapat digeser. Tentu kalau mereka sudah jadi DPA, kalau bercerita tentang penting pasti penting. Nah, sekarang ini
yang lebih penting mana, yang kurang penting mana, dan ini harus dipisahkan. Dan Atau yang ini, penting. ya ini yang digeser, mendesak. Ya. Contoh misalnya, oh ini pekerjaan, ini pembangunan ini dapat kita lakukan tahun ke depan, ini bisa digeser. Oh, ini bisa nggak mengalihkan program dengan ada eksekusi? Mengalihkan program maksudnya? Seperti misalnya dia harus membangun katakanlah PPU misalnya, dia harus membangun jembatan, tapi ternyata untuk membangun jembatan karena ada eksekusi, sehingga dialihkan untuk jalan setapak. Itu seperti itu kira-kira bisa nggak mengalir? Kalau sudah disahkan sesungguhnya sulit, Pak. Sulit. Nah, maka contohnya begini, kalau dari bangunan seperti itu, contoh saja beli mobil misalnya, saya menganggarkan 700, kalau kurangin 300 tidak cukup lagi beli mobil. Jadi kalaupun mau dihilangkan, seluruhnya harus dihilangkan. Karena nggak dapat lagi harga mobil itu dengan harga 200 misalnya. Nah ini maka dilihat nanti mana yang agak krusial, mana yang tidak. Nah inilah revolusi. Memang ini yang harus kita kerjakan sekarang ini, duduk bersama, yang mana yang harus kita kerjakan. Pak Inspektur, mungkin di ujung waktu terkait dengan Perpu 20 mungkin ada yang perlu disampaikan, karena ini juga tugas, salah satu tugas ini Inspektur untuk pengawasan, walaupun sudah berkurang mungkin. Silakan kalau ada himbauan, saran, pendapat kepada seluruh ASN dan OPD. Ya, atas nama Inspektorat kami bangga dengan ini. Yang paling terpenting kita kerja tim. Tidak ada orang yang tidak kurang. Pasti ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan ini dapat ditutupi dengan kelebihan. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik, mengayomi, tidak saling menyalahkan. Ini yang lebih penting. Target kita bagaimana RPJMD ini dapat dilaksanakan sehingga nantinya apa yang menjadi target seorang kepala daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati ini dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan dalam RPJMD. Nah, itu juga kaitan dengan pekerjaan. Nah ini yang sering kita sampaikan. Mohon kawan-kawan untuk dilihat penyesuaian ini apakah memungkinkan dikerjakan atau tidak. Tentu ada hal yang patut kita laksanakan. Contoh misalnya ada beberapa proyek yang tidak masuk dalam ranah pendanaan, tetapi ini harus apa? Nah, maka di PU itu sudah ada namanya pendanaan. Dan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga Bupati benar-benar menjadikan Kabupaten Ogan Ilir jauh lebih baik. Harapan Bupati tentunya peningkatan ASN ini, peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Itu akan didorong dengan program. Kenapa harus didorong dengan program? Dengan program ini akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Artinya programnya harus menyentuh, Pak. Jangan dibuat ini yang kita harapkan kawan-kawan. Pak Inspektur, mungkin pertanyaan terakhir. Ini kan kita ini serba sulit dan terpangkas. Nah, kira-kira peran OPD itu bisa mereka itu mencari dana talangan keluar, misalnya ke pusat atau itu diizinkan, atau memang mereka dianjurkan? Sesungguhnya kalau kita berbicara dengan anggaran lebih kurang 2 T kurang lebih dikit, yang pastinya saya jelas. Kita beri pemahaman bahwa ini ada 2, jadi kadang-kadang masyarakat masa 1,8 begini aja udah gede. Perlu kita jelaskan bahwa dari dana itu ada 2 bagian. Bagian pertama belanja rutin pegawai. Nah yang keduanya ada belanja pembangunan. Artinya tidak serta-merta 1,8 T ini seluruhnya jadi pembangunan. Nah, maksud saya program-program di OPD karena dia terkuras, katakanlah terkurang oleh eksekusi dan memang dananya minim, sehingga mereka mencari talangan keluar itu diizinkan atau memang mereka memang dianjurkan seperti itu? Ya, dari kaitan dengan itu, artinya saya hanya menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak seluruh dari 1,8 itu akan dijadikan pembangunan. Nah dari kaitan itu sesungguhnya memang memungkinkan, bahkan diharuskan, bahkan Bupati seringkali mengimbau supaya OPD ini mencari dana lain. Banyak dana yang keluar itu, Pak. Kita banyak ada
investor. Makanya dana desa ini untuk mengampuhkan yang tidak mampu untuk menutupi daerah ini yang dilakukan. Jadi sebenarnya ada kewajiban yang disampaikan Bupati diminta kepada seluruh OPD jemput bola. Maka di RKA di anggaran RKA itu Bupati memberitakan untuk perjalanan dinas untuk tidak dicoret. Kenapa itu dilakukan? Karena memerintahkan OPD ini untuk terus berkoordinasi dengan pusat, supaya dana-dana dari pusat itu dapat kita serikan dengan dana OPD. Jadi tidak ketergantungan dengan dana OPD. Contoh kita sekarang DAP, ini DAP dalam perjalanan. Memang sesungguhnya apa yang dibicarakan Bapak tadi, ini wajib sebenarnya. Wajib. Memang dianjurkan seperti itu, jemput bola. Jemput bola. Maka saya misalnya, bahkan jangan menggerogoti dana yang ada untuk kepentingan yang tidak berarti misalnya. Mungkin. Jadi wajib sebenarnya buat OPD itu mencari dana lain. Makanya Bupati dengan tegas, yang namanya perjalanan dinas tidak boleh dicoret. Gunanya itu apa? Untuk mereka cari dana lain. Nah itu. Pak Inspektur, ada lagi himbauan yang perlu disampaikan? Bagaimana dengan keterbukaan informasi? Nah, saya berkaitan dengan informasi karena saya juga dulu adalah mantan Kabak Humas. Sebenarnya kita minta OPD membuka akses itu. Informasinya ada dua, ada namanya informasi negara yang tidak perlu dibuka. Nah, ada informasi memang perlu diketahui. Ini untuk diberikan. Tentu pemahamannya apa? Media ini adalah rivalnya PND, rivalnya pemerintah daerah. Jadi berhasilnya seorang pemerintah daerah itu salah satunya dari media. Tentu ini kembali lagi ke person, tinggal lagi baik ASN maupun media itu sendiri mungkin attitude. Artinya ada selektivitasnya juga. Benar. Tujuan kira-kira seperti saya berwawancara ini apa misalnya? OPD harus bisa juga menangkap itu. Tujuannya apa? Bagaimana? Kalau positif, kenapa tidak seharusnya? Seharusnya begitu. Ya Pak Ridon, Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir, saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Inspektur kita ini tentang Pergub 20 Pak. Pergub 20 tahun berapa? Tahun 2020. Masih ada kira-kira yang perlu disampaikan oleh Pak Ridon? Silakan Pak misalnya. Oh ya, barangkali Pak, yang perlu ditekankan dengan OPD, marilah kita bantu karena memang kita dasarnya adalah membantu Bupati. Jadi tanpa diperintah wajib untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Dengan tidak melepaskan dengan melepaskan ego sektoral bahwa ini adalah kepentingan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Saya yakin 5 tahun ke depan ini Bupati akan membawa perahu layar ini sehingga Kabupaten Ogan Ilir akan jauh lebih baik. Kami juga mohon restu dari seluruh masyarakat, berikan kami kepercayaan untuk melakukan ini dengan tidak mengabaikan apa yang menjadi cita-cita masyarakat. Saya kira. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Muhammad Ridon SOS MSI. Terima kasih Pak Muhammad Ridon atas waktunya telah memberikan informasi untuk publik melalui kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua yang menonton, terutama mungkin bagi OPD, ASN yang ada di Kabupaten Ogan Ilir khususnya. Saudara pendengar, inti dari wawancara keterbukaan publik ini kita juga meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati setiap kali berpidato. OPD itu harus energi dan ada 4 poin salah satunya energi. Artinya OPD harus menyambut ini supaya kita betul-betul sesuai dengan jargon kita waktu kampanye, Ogan Ilir bangkit. Ini yang harus sama-sama kita kerjakan sesuai dengan pembicaraan Pak Inspektur. Kerja tim itu harus digalakkan. Saudara, demikian pertemuan kita. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.